Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Muqallibal Qulub, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana ya nur bin nuri hidayatik, bin nuri ma'rifatik, kama nawwatal ardu bin nuri syamsik, abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini, berkahi pertemuan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini membuat hati kami semakin yakin padamu. Jadikan majlis ini majlis Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau hilangkan hijab penghalang hati ini darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan malam ini malam penuh cahayamu, penuh dengan rahmatmu, penuh ampunanmu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamna ya Karim. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasanya rugi kalau kita tidak minta kepada yang senang diminta dan yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala sesuatu dan menyuruh kita meminta dan menganggap sombong bagi yang tidak meminta. Semakin banyak meminta kepada Allah, semakin dicintai. Alangkah ruginya yang tidak suka berdoa, padahal segala urusan ada dalam genggaman Dia semata, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinnya. Allah Maha dekat, Sami'an, Maha mendengar, Basiran, Maha menatap, Sami'an qariban, Maha dekat, wa huwa ma'akum, dan Dia bersamamu. Banyaklah meminta, karena minta adalah zikir. Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, aku kabulkan. Doa adalah kehambaan kita. Kita hamba sangat perlu kepada yang Maha Kuasa. Doa adalah dzon, prasangka. Prasangka baik, Allah yang Maha mengabulkan. Rugi kalau kita tidak berdoa. Karena kita ini tidak bisa apa-apa kecuali ditolong oleh Allah. Hidup ini berat ringan bukan oleh masalah yang ada, berat ringan ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, semuanya susah. Alhamdulillah. Salah satu doa yang kita bahas kali ini
adalah doa Zunnun, doa Nabi Yunus. Kita simak surat Al-Anbiya ayat 87. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan ingatlah kisah Dhunnun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, yang ditimpa gelap. Tiada ilah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Zunnun, Nabi Yunus diberi amanah untuk berdakwah. Beliau marah karena umatnya tidak mau mengikutinya. Padahal hidayah bukan milik seorang nabi, yang membagi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada rasa kecewa, tetapi bagi Allah kemarahan Zunnun ini berakibat Allah memberikan kesempitan, kelapangan, kesempitan milik Allah. Kalau Allah lapangkan, lapang. Kalau Allah sempitkan, sempit. 3 kegelapan di malam hari, naik perahu, lalu diuji di laut, sehingga harus ada yang diturunkan. Zunnun ini terpilih untuk dimasukkan ke laut, meringankan beban perahu. Gelapnya malam diuji dengan gelapnya lautan. Lebih berat hadirin. Gulita malam saja sudah repot, apalagi tenggelam di laut di malam hari. Ini nyata. Lalu Allah datangkan ikan besar, maka dia dimakan ikan. Bayangkan, itu kegelapan yang luar biasa dan kesempitan yang luar biasa di perut ikan. Dalam gelapnya gelap, Nabi Yunus berdoa, dan doa ini pun diilhamkan oleh Allah, karena tidak ada kebaikan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sedang saya ini orang yang zalim. Lalu jawabannya Allah di ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Gelap malam milik Allah, gelap laut
milik Allah. Setiap ikan, sekecil apapun, sebesar apapun, ciptaan Allah. Semua ikan bertasbih kepada Allah. Semua ikan memakan apa yang Allah tetapkan, termasuk Nabi Yunus ini. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Allah sempitkan, terjadilah kesempitan. Dan kalau Allah lapangkan, pasti terjadi kelapangan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Walaupun di luas, semuanya nyata bagi Allah. Walaupun ada di perut ikan, pasti Allah tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput. Semuanya total, sempurna, ada dalam pengetahuan Allah. Hadirin, doa inilah yang diajarkan Allah kepada Nabi Yunus dalam gelap serba gelap, kedukaan yang luar biasa, dan tujuannya agar kita tahu ada doa ini. Karena boleh jadi kita pun akan ditimpa berbagai kesempitan dan kepahitan. Tapi saya kira tidak ada yang lebih pahit selain 3 kegelapan yang dijalani beliau, Nabi Yunus. Zikir itu ada 4. Zikir lisan, zikir akal pikiran, zikir arkan tubuh ini, dan zikir kalbu kita. Kalau doa hanya mulut saja, itu baik, tapi kurang. Seharusnya ketika kita mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, lisan, pikiran, akhir, hati kompak. Inilah yang mendatangkan. Allah tahu orang yang mulutnya berbicara tapi pikirannya tidak. Harusnya setiap doa itu mustajabnya tuh seperti brankas. Tahu brankas? Yaitu tempat penyimpanan besi. Itu ada nomornya. Diputar, klek, putar ke kiri, klek, putar ke kanan, klek, terbuka. Putar-putar sesukanya sambil tidak mikir. Saya kira tidak ada yang terbuka. Sama wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu juga brankas. Kita sholat, tapi seperti brankas yang diputer-puter tidak ketemu nomornya. Harusnya Allahu Akbar, klek, takbir, mulut, hati ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, klek, masuk. Bacaan pendek, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, klek. Ruku, subhana rabbiyal azim, masuk. Sujud, klek, masuk. Duduk di antara 2 sujud, rabbighfirli warhamni wajburni, klek, masuk. Oh, itu sholat. Lihat saja hadirin, mustajab doanya. Lah kita takbir tidak ingat, Fatihah, kapan terbukanya? Khusyuk kan begitu. Coba lihat orang membuka brankas tidak khusyuk, terbuka tidak? Tidak. Boleh dipraktekkan ini pada waktu sholat. Takbir, Allahu Akbar, enak hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiap klek
klek, rasakan. Itu beda hadirin. Fatihah yang gerak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Ya, saya kira kalau bisa lebih baik, lebih mustajab sholatnya. Karena janji Allah tidak mungkin bohong. Ya, ada yang hamil istrinya, bayinya sungsang, operasi tidak cukup dana, minta izin ke dokter, sholat dulu. Sholat yang bagus, tobat, sholat yang bagus, doa berhajat, izin Allah, lahir normal. Apa susahnya bagi Allah? Kan yang bikin sungsang juga Allah, benar? Emang di perut, di rahim ibu bayi punya pilihan? Tidak. Saya mau menceng ke sini, enggak, dia nggak ngerti ya. Tahu sungsang dari mana bayi ya? Dia tidak pernah punya pengalaman kecuali sekali-kalinya itu. Allah yang menyungsangkan, Allah juga yang tidak menyungsangkan. Kembali ke doa Nabi Yunus. 3 ternyata. Kliknya tuh cuma 3 hadirin. Lebih simpel dari sholat ya. Oh, lebih senang saudara. Cuman 3 ceklekan. La ilaha illa anta, ceklek, subhanaka, cekluk, ini kuntu minaz zalimin, plak, kebuka tuh. Minat untuk tahu ceklekannya? Insya Allah kita bahas tahun depan hadirin. Guru saya mengajari untuk tidak lepas dari doa ini. Surat Nabi Yunus ini Al-Anbiya, surat Al-Kahfi ayat 10, yang jangan lepas tuh ya. Ini kan maaf ya, wajah-wajah banyak masalah ya. Kok AA tahu auranya hadirin ya? Ya, kalau lagi kurang masalah nggak kesini hadirin. Benar atau benar? Saya hafal wajah-wajah paling depan ini paling besar masalahnya. Paling depan saya hadirin. Jadi 3 ceklekan ini kalau bisa ikut semuanya. Ceklekan yang pertama, la ilaha illa anta. Ini adalah tauhid, pengakuan bahwa saya ini hamba. Hamba itu berarti tidak punya apa-apa. Allah punya semuanya. 2, saya ini bodoh, nggak tahu apapun. Allah yang maha tahu. Kita hanya tahu yang dikehendaki Allah tahu. Kita tidak punya harta apapun kecuali yang dititipkan Allah dengan waktu tertentu. Nanti waktunya diambil, pergi dia. 3, kita ini lemah, tidak ada daya, seperti karung kosong ngulumruk, kecuali dikuatkan oleh Allah. Termasuk bisa duduk, bisa bicara, ini pasti Allah yang ngasih kekuatan. Enggak dikasih kekuatan oleh Allah, sudah bikin pingsan saja, enggak bisa apa-apa. Benar? 4, kita ini kotor berlumur dosa. Allah yang maha suci, yang kuasa mengampuni kita. Jadi pada waktu la ilaha illa anta, kita akui kita enggak berdaya nih. Di dalam perut ikan ini enggak ada dayanya. Enggak ngerti harus gimana keluar dari perut ikan. Juga enggak punya apapun untuk bisa
keluar dari sini. Kecuali cuman satu pertolongan Allah. Saya masuk ke perut ikan dengan izin Allah, saya hanya bisa keluar dari perut ikan juga dengan izin Allah. Enggak ada yang terjadi illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa, besar, sedang, kecil, kecuali dengan izin Allah. Digigit nyamuk, tetap izin Allah. Digigit anak nyamuk, cucu nyamuk, semuanya hanya dengan izin Allah. Nyamuk terbang di sekitar kita, izin Allah bukan? Bagaimana coba? Jawab. Kalau ada satu nyamuk dengan suara prihatin begitu, mau di gimana? Kasih makan atau pukul? Jujur hadirin. Terpaksa saya pukul A. Kenapa? Nyamuk satu dipukul. Iya, sebab kalau saya saya kasih makan darah nggak seberapa sih, ya, juga nggak sakit-sakit amat, dah. Kecil itunya jarumnya. Tapi kalau dibiarkan dia ngasih tahu temen-temennya, nih ada orang soleh katanya. Jadi saya bisa dikerubutin, selalu ada alasan hadirin. Tidak dipukul sih, hanya disemprot ya. Istighfar ya. Kalau ngebunuh nyamuk tuh bukan haram sih, tapi kesianlah nyamuk. Cari makan terancam, lagi makan terancam, selesai makan lebih-lebih lagi tuh. Dendam kita. Semoga nyamuk sing sabar ya. Kalau lihat nyamuk kita bersyukur, nggak jadi nyamuk. Nyamuk nggak pesen jadi nyamuk, sebagaimana kita nggak pesen jadi orang. Jangan sombong sama nyamuk ya. Dikasih nyamuk demam berdarah, betina Aedes aegypti, bisa tewas kita. Berlindung ke Allah ya. Nah, pengakuan itu penting hadirin. Allah satu-satunya yang mencipta, menguasai, menetapkan. Tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Apapun, pertemuan ini hanya Allah. Hujan, izin Allah. Dihina, izin Allah. Dipukul, izin Allah. Terbunuh, izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi. Pencurian izin Allah, izin Allah. Yang mencuri, dia tidak diridhoi Allah. Yang dicuri, terserah sikapnya. Kalau sikapnya sikap yang disukai Allah, Allah ridho. Walaupun kehilangan, gak ada masalah tentang perbuatan orang ke kita. Yang bermasalah kita menyikapinya. Nabi Muhammad dihina. Jadi hina? Tidak. Karena Allah yang mengangkat dan menurunkan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair. Dalam genggaman Allah semua kebaikan. Jadi ketika ada musibah apapun harus yakin. Saya ini milik Allah. Sesuka yang punya, mau diapain saja. Dibikin sehat, dibikin sakit, kena ini, kena itu, suka-suka Allah. Nah, ini kunci awalnya. Kita ngaku ini saya tuh milik Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, semua milik Allah. Jadi kita harus sadar, mau diapain aja oleh pemiliknya, ya hak pemilik. Punten. Oh, ini tisu saya ya. Sesuka saya hadirin. Tapi Allah mah nggak gitu ke orang.
pasti ada hikmahnya. Kecuali kalau saya gini-ginian nggak ada hikmah. Makanya disambung dengan klik yang kedua, subhanaka, maha suci engkau. Maha suci Allah itu, ini sebetulnya kata-kata ini sangat tidak pantas kepada Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Itu enggak pas, karena masih berpeluang ada kekurangan. Maha suci Allah dari segala kesempurnaan yang diduga oleh kita. Jadi kita udah menduga Allah itu sempurna, tapi itu pasti tidak sesempurna Allah yang sesungguhnya. Karena kita kan terbatas mengenal Allahnya. Allah maha baik, pasti kita nyebut Allah maha baik itu terbatas dibanding dengan kemahabaikan Allah yang sesungguhnya. Nah sebetulnya subhanaka yang asli itu lebih dekat ke sana. Maha suci Allah dari segala yang kita duga tentang dia. Bukan maha suci Allah dari segala ketidaksempurnaan. Enggak mungkin itu. Ya, itu ada peluang tidak sempurna. Maha suci Allah dari kesalahan. Ya mungkin bisa dimengerti ya. Karena kita yang terbatas dalam memahami juga menjelaskan Allah tidak tidur. Itu udah pasti ya. Tidak, kalau tidur berantakan ya. Nah, Allah maha baik. Subhanaka, maha suci Allah. Semua perbuatan Allah al-bar, maha baik, pasti baik, tidak akan pernah tidak baik, dan pasti untuk kebaikan kita. Karena Allah tuh berbuat baik tuh bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kebaikan kita. Benar? Kayak kita sholat, apa perlunya Allah dari sholat kita? Dia pemilik langit dan bumi. Kita makhluk-makhluk kecil yang gak jelas kelakuan kayak gini. Tinggal disambal petir aja beres ya. Sholat untuk kita. Sedekah. Nanti saudara sedekah. Siapa yang ngebekelin uangnya? Jawab. Siapa yang melewatkan petugas ke depan kita? Allah. Siapa yang ngitung, mikir? Jawab hadirin. Kan keluarnya 2 lembar, 50.000 dengan 2.000. Yang bikin lama mikir siapa? Kalau jelek tidak boleh ke Allah ya. Allah menghendaki saya sedekah 2.000. Caranya dibalik sekarang. Kalau ada 2.000-an dengan 50.000-an, saudara milih yang mana? Milih dua-duanya kan gitu. Kenapa sedekah jadi 2.000? Kira-kira bisikan Allah, kalau saudara punya uang gitu ya, 50.000 rada tertekan ya, 20.000 lawan 2.000 lah ya. Kira-kira Allah lebih suka saudara sedekah yang mana? Ai setan suka yang mana? Nah yang diturut siapa? Tuh gitu hadirin. Banyak akalnya nih supaya kami banyak sedekah. Bukan buat saya hadirin, buat diri masing-masing. Subhanaka, maha suci. Enggak ada yang salah, enggak ada yang tidak terukur. Allah subhanahu wa ta'ala al-adil, maha adil. Artinya segala sesuatu pasti pada tempatnya. Jadi kita ditimpa ujian tuh udah pas tempatnya, waktunya. Allah tahu siapa kita nih, lebih tahu daripada kita sendiri. Kadar keimanan, intelektual, wawasan, ilmu, fisik, Allah tahu. Dan kalau ujian menimpa kepada kita, pasti udah diukur tuh. Tadi saya disuntik tuh, yakin udah diukur, ya nggak mungkin yang nyuntik seenaknya cus. Karena obatnya kental ya nggak, pelan nyuntiknya tuh. Karena costrot, aduh, itu zolim tidak pada tempatnya hadirin. Ini lama ente udah belum baru setengah cc, makanya obat cc, selesai beres, diukur ya. Itu manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan apapun.
Jadi ujian apapun yang menimpa kita pasti baik, pasti sudah diukur oleh Allah, pasti karena Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, pasti karena kasih sayang Allah. Untuk apa? Supaya kita jadi baik. Masa saya ditipu untuk baik? Jalanin coba. Suatu saat akan tahu. Itu Nabi Yunus dimakan ikan jadi baik, jadi ilmu bagi umat. Benar? Maaf ya kalau disebut lagi. Lah dulu saya zaman dicaci maki, dijauhi orang-orang, dikucilkan, dipermalukan, perusahaan bertumbangan. Enggak tuh, enggak jadi buruk ya. Pesantren jadi rapi, sekolah jadi ada. Jadi di mana jeleknya tuh dihina tuh kan? Jeleknya tuh kalau kita salah menyikapinya. Ciri salah menyikapi teh begini. Aduh Allah, cik atuh ya Allah sing adil. Ah udah, kalau dia diadili masa berpetir ya. Pernah dulu cerita ada anak SMA, insya Allah soleh, ahli masjid, ahli tahajud, akhlaknya baik, pinter. Sebelum lulus kelas 3 sudah diterima di fakultas kedokteran. Tapi ujian nasional tidak lulus. Satu-satunya satu sekolah, hanya ini yang tidak lulus. Bayangkan, kampus udah nerima, lulus tidak. Aduh, bapaknya sedih luar biasa, ibunya nangis, bapaknya nangis. Habis Jumatan keluar ke lapang, ya Allah, di mana keadilanmu? Aduh, si bapak kalau diadili waktu itu udah enak betul kan di lapang tuh ada tinggal cetes aja petir, gosong tinggal serbuk begitu. Tapi dah Allah mah enggak begitu ya. Kata teman-temannya, aneh si bapak nih. Anak yang tidak lulus sekolah, bapak ibu yang tidak lulus ujian. Anaknya aja biasa-biasa. Pada waktu perpisahan sekolah, bapak ibu guru yang baik dan kawan-kawan semua, saya satu-satunya pelajar di sekolah ini yang tidak lulus ujian nasional kali ini. Saya mohon maaf karena tidak 100% sekolah ini lulusnya. Tapi saya memang minta kepada Allah, bukan minta lulus. Saya minta diberikan yang terbaik oleh Allah. Dan saya percaya ini yang terbaik. Saya mohon maaf untuk itu. Saya yakin ini adalah yang terbaik dari Allah dan pasti ada hikmahnya. Oh, pada nangis guru teh dengernya. Sampai itu murid-murid perempuan mah I love you begitulah ada. Iya katanya begitu. Karena jadi kagum. Ini anak tenang, mantep, ajeg. Udah itu ikut paket C dan lulus. Sekarang kuliah aja normal. Ditahan sedikit oleh Allah, bisyai, supaya kelihatan kemuliaan anak ini. Kalau semuanya lulus nggak pernah kelihatan kesabarannya, ketenangannya, minta ke Allahnya juga enggak ngotot, dibelokkan dikit aja sebentar. Anak ini husnudzon walaupun tidak lulus dan tetap lulus, sekarang sudah beres kuliah jadi dokter. Sing sabar atuh men. Mikir sekarang semua ya. Oh, iya ya. Jadi klek yang kedua, nah ini harus husnudzon. Maaf saya belum dapat kisah yang baru. Nih lelaki nih yang udah nikah di ruangan gelap. Ada yang mukul pakai gulungan koran, peletak kena kepala. Kira-kira marah tidak? Marah. Siapa? Siapa ini?
Pas dinyalain lampu teh mertua hadirin udah ngasihin anaknya juga biaya pernikahan, deposito dan apartemen serta mobil. Jadi nggak marahnya hadirin? Jawab, oh bapak, mangga atuh pak, pilih mana? Ini serius hadirin. Siapapun di antara kita yang punya kesenangan mengingat-ingat karunia Allah, kemahabaikan Allah, demi Allah dijamin dia tidak akan terluka dengan kepahitan yang ada. Kita sengsara karena kita fokus dengan keinginan kita, fokus dengan pilihan kita. Kita sengsara karena mikirkan keyengnya kepada apa yang kita inginkan. Padahal belum tentu baik yang kita inginkan. Ingin besok, emang besok bagus? Ya Allah, tahun depan saya ingin nikah. Enggak enak ya Allah. Kalau teh kayak ke siapanya? Please ya Allah. Dari 5 sahabat 5 angel, cuma saya yang belum nikah. Engkau tahu betapa tertekannya diriku ini. Please ya Allah, jangan gitu-gitu amat sama saya. Oh, sok tahu banget. Bulan depan saya ulang tahun ke-30 ya Allah. Oh, jangan gitu ah. Ini kayak ke siapa aja. Kita kan nggak tahu lamaran mana yang duluan datang. Lamaran dari si dia atau lamaran ajal ya. Jangan ngatur Allah, baik sangka aja. Coba diingat-ingat, pernah nggak Allah lupa ngasih makan ke kita gitu? Lupa ngasih minum sebulan gitu. Pernahkah Allah lupa ngasih napas sejam gitu? Allah teh lalai ngurus kita kan? Atau Allah ini syaraf mata kecepetan? Enggak. Atau Allah cuek sama jantung kita? Deg. Enggak, tetap diurus. Tensi diurus. Panas juga paling dikit lah, 39 tidak 76 derajat. Atau tinggal di kecapan itu. Hadirin, serius ini. Sekarang ada yang menghina kita. Berapa orang yang menghina? Bandingkan dengan yang tidak menghina. Sekarang penghinaan orang menghina kita. Bandingkan dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Tetap nggak ada apa-apanya. Jerawat 1, tapi di ujung hidung ya tapi kan kecil. Coba kalau di ujung hidung segede kepala, kan repot. Tetap lebih banyak karunia. Betul? Dulu yang rahimnya diangkat, nangis di sini. Aduh, hancur hidup saya. Kenapa? Udah saya nikahnya telat. Udah mas saya belum punya anak. Sekarang rahim saya diambil, nangis lagi. Bisa dimengerti hadirin. Tetapi itu bukan solusi. Apa dengan nangis rahim jadi gitu? Sesudah selesai nangisnya, jadi yang diambil itu apa? Rahim, rahim. Maaf, kalau yang lain-lain gimana? Badan masih baik? Alhamdulillah. Jantung, jantung saya normal, alhamdulillah. Paru-paru, alhamdulillah sudah normal. Ginjal, empedu gitu, itu semua normal. Sum-sum tulang, alhamdulillah. Jaringan otak, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, untung cuman rahim, pulang aja deh. Kan masalah kita tuh 2. 1, susah fokus. Giliran fokus, salah fokus gitu. Kayak sholat susah fokus, giliran fokus sendal hadirin.
Benar. Jadi siapa yang menyengsarakan diri kita? Diri kita sendiri. Ayo husnuzon. Aduh abdi gesami. Kira-kira di antara yang hadir ini yang rada telak ujiannya yang mana? Di ruangan ini coba yang mana? Kira-kira yang ujiannya mantap? Yang mana? Yang ngomong? Yang ini kan ngomong bersalah. Alhamdulillah, saudara kan tahu sendiri ya. Wah, itu yang kelihatan, belum ujian yang tidak kelihatan. Oh, hadirin, sama saya juga. Aduh, nih asa. Aduh ya Allah, kapan berhentinya ujian ini? Hanya kan tidak boleh diekspresikan. Dan orang yang terdekat juga tidak perlu tahu. Dan nggak bisa nolong kalau Allah nggak nolong. Dan nggak perlu ditulis di status itu WA, BBM. Alangkah beratnya hidup. Udah. Kita lebay pisan. Hidup gini-gini amat. Udah itu mah. Ciri orang yang tidak sabar kan ingin diketahui orang penderitaannya. Ciri orang yang tidak ridho ke Allah, dia pamer derita. Nah, husnuzon, ya pasti baik, pasti baik. Sakit, pasti baik. Kecopetan, pasti baik. Batal nikah, pasti baik. Si dia jadi nikah tapi dengan teman saya, oh, pasti perih itu. Pasti baik. Mungkin kita menuhankan dia dan Allah cemburu. Hati kita terlalu mencintai seseorang sehingga merebut niat sholat. Tahajud hanya untuk doa dia, minta dia. Saum hanya untuk minta dia, bukan minta ridho Allah. Udah oleh Allah tadi ditahan atau dibalikin dia sama yang lain. Ya Allah, saya di sini. Allah udah tahu saudara di sana. Sampai nanti luluh, tidak ngotot ke Allah, tidak maksa ke Allah. Ibadahnya jadi lurus sekarang. Tahajudnya jadi pengen deket dengan Allah. Tadinya kan tahajudnya supaya jodoh sama dia. Saumnya supaya jodoh sama dia. Sedekahnya supaya jodoh sama dia. Ini ke Allah teh kayak ke pesuruh aja. Kayak ke bagian ngejodoh-jodohin. Ibadah mengabdi ke Allah. Sampai aduh ya Allah tos yang minta deui. Sekarang yang penting masih dekat denganmu. Wah, barulah dia dikejar-kejar oleh yang nagih hutang. Ya Alhamdulillah. Hadirin sekalian, 3. Klik yang ketiga. Inni kuntu minaz zalimin. Jadi yang pertama nyambung, kita remuk sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah husnuzon ke Allah. Ini pasti baik, pasti ada hikmahnya, pasti adil, pasti untuk kebaikan saya. Walaupun pahit di sini, nggak apa-apa, karena pahit itu sebanding dosa. Ya, kalau dosanya kuat sekali, pahitnya juga kuat, perih, nyelekit ke hati itu, ngenes. Aduh ya Allah, abdi teu kiat. Nah itu ciri-ciri. Eta teh dosanya pedes ya. Tapi kuat, dijalanin aja nanti kuat. Saya pernah, aduh berat waktu itu, berat sekali ujian sampai saya bilang ke guru saya, aduh saya mah nggak kuat, jalani aja lah, gitu. Oh gitu, ya udah jalani saja. Pas dijalani mah, ternyata yang bagian nyelek tuh ngarangnya. Jadi karangan kita yang bikin neken itu, dan bergantungnya kepada selain Allah. Jadi yang bikin neken itu adalah ini yang ketiga ini, harusnya ini kuntu minaz zalimin. Jadi saya ini yang zalim ya Allah. Nah, jadi pada waktu kita pahit itu langsung ini buah kezoliman saya. Zolim yang mana? Saya kan nggak zolim sama dia, ke dia enggak. Tapi berapa yang lain kita zolimi? Kucing lewat disepak, ya enggak? Tanpa salah apa-apa.
Apa nggak ada catatannya? Itu demi Allah ada. Kecoa kepleset di depan. Padahal Allah membuat kecoa telentang dia di depan dia supaya dia punya amal nolong. Kalau kau digumpret, udah tidak berdaya. Ini serius hadirin. Makanan orang diambil, enggak ada. Atau parkir motor sembarangan. Tidit di ambulan yang mau melahirkan susah, terhalang oleh motor kita. Apa saudara pikir enggak ada catatannya? Ada catatannya. Makan di restoran itu belenyeng atau enggak ada undangan di pernikahan, datang aja bawa amplop kosong plus. Emang ada yang tidak luput, ada yang luput dari Allah, itu dosa itu. Serius hadirin. Kucing lapar, kita punya asin di Allah ngelihat ini jahat pisan. Kalau nggak ngasih mah nggak usah ngasih, nggak usah diemeng-emeng. Oh, itu kucing milik Allah hadirin. Kira-kira banyak nggak dosa kita? Jawab. Kemarin mah yang gitu nggak dihitung dosa. Kenapa sesudah pengajian jadi kayak penjahat? Emang penjahat. Kita ini zolim, benar? Oh, Masya Allah. Belum zaman SMA, cinta monyet. Monyet juga monyet balik hadirin. Ini kayaknya setiap ngomong dosa tuh banyak yang tersentuh. Itu ada catatannya hadirin. Tidak ada satupun maksiat. Buka internet porno, ngedipin istri orang. Oh, jahil-jahil kita. Kursi guru dikasih permen karet. Itu ada. Semuanya ada dan semuanya kembali ke kita. Makanya jangan merasa suci. Tobat, ampun. Nah, tobat itulah ternyata yang mendatangkan mustajabnya doa. Jadi berhenti kalau kecopetan tuh nyalahin copet. Dah copet mah udah pasti salah. Tidak udah disalahin juga. Copet kurang ajar. Ya ada kalau dia soleh mah nggak nyopet. Dan omongan itu nggak menyelesaikan apa-apa, benar? Ini adalah gara-gara saya ya Allah. Ini kezoliman. Lihat anak kalau udah berkeluarga belum baik akhlaknya. Ini adalah dosa saya. Semuanya harus kembali ke ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Semua kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari kita sendiri. Ayo periksa. Makanya kalau ada apa-apa teh berhenti mikirin nyalahin orang. Ada nanti waktunya kita selesaikan. Tapi ini kepahitan pasti diundang oleh kita. Enggak bisa ngaku, enggak kebuka, itu klik yang terakhir. Klik yang terakhir tuh ngaku di hadapan Allah. Ini kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Semua ini buah dosa saya, buah maksiat saya. Klik. Nah, kalau klik apakah langsung ada solusi? Terserah Allah. Tapi biasanya yang pertama tuh tenang. Hadiahnya huwallazi anzalas sakinah, teng ke hati itu. Jadi berat sih masalah, tapi ini enggak neken. Kan yang membuat sengsara tuh tekanan di sini, tertekannya di sini. Persoalan sama, deritanya beda, tergantung tekanan di hatinya. Monyet, ada yang nyol ke sini, tapi ada yang biasa, monyet lain. Jelema, assalamualaikum. Tiis. Iya masalah harga diri ya mah.
duel ya. Saon tepuguh pisan. Saya tadi dapat kiriman WA tentang supir taksi yang dimarahin. Wah, marah. Kamu yang benar loh kalau nyupir. Dia yang salah. Di depan itu ngambeknya ke supir taksi. Tapi supirnya tenang. Iya Pak, maaf. Ditanya, Pak, gimana bisa sabar begini? Ya, tiap orang ke sana sini bawa sampah. Numpuk. Jadi setiap ada saluran tumpah sampahnya. Ya, kita ambil, kita bersihkan. Jangan sampai kita buang lagi sampah ke yang lain. Dah lah, dah nggak rugi nolong orang. Benar? Sekian hadirin.